Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberuntungan. Ada panggilan yang tidak akan datang dua kali. Dan hari ini, di tanggal ini, kamu dipanggil oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Kamu dipanggil oleh takdir, oleh semesta, oleh cahaya besar yang selama ini menyaksikan perjuanganmu dalam diam. Video ini bukan sekadar konten. Ini bukan hanya kumpulan kata-kata yang disusun indah untuk memuaskan mata dan telinga. Ini adalah pesan, dan bukan sembarang pesan. Ini adalah kode nasib yang datang di tanggal ini untuk membuka sesuatu yang telah lama tertutup rapat untukmu. Sesuatu yang bernama perubahan takdir. Jiwa terpilih, jangan pernah berani menutup video ini. Jangan pernah berpaling walau 1 detik pun. Karena sekali saja kamu mengabaikan pesan ini, kamu akan kehilangan salah satu jembatan terpenting dalam hidupmu. Dan penyesalan itu akan datang lebih menyakitkan dari kegagalan yang pernah kamu alami. Kamu mungkin sudah terbiasa kecewa, terlalu sering melihat peluang yang datang hanya untuk sekadar lewat. Tapi video ini bukan peluang biasa. Ini adalah panggilan resmi dari semesta. Panggilan untuk naik ke jenjang hidup yang tidak lagi kamu kejar. Karena justru saat ini kehidupanlah yang mengejar kamu. Bayangkan, di tanggal ini ada seorang pengusaha besar yang hartanya tak terhitung, yang pengaruhnya menjangkau ruang-ruang yang tidak bisa dijamah oleh kebanyakan orang, diam-diam memikirkanmu. Dia melihat seseorang yang pantas untuk diangkat, bukan karena hubungan darah, tapi karena pantulan cahaya jiwamu yang tak biasa. Jiwa terpilih, dia ingin menjadikanmu anak. Bukan anak dalam silsilah biasa, tapi anak yang akan mewarisi seluruh kehidupannya, kekayaannya, pengaruhnya, nama besarnya. Dia ingin memberikan semua itu kepadamu karena hatinya membaca kebenaran dari kesetiaanmu dalam bertahan. Dan inilah yang semesta coba beritahukan lewat video ini. Jangan lewati, jangan tutup, jangan tunda. Karena dalam setiap kalimat yang kamu dengarkan, ada energi yang sedang disalurkan. Dalam setiap kata, ada kode-kode semesta yang sedang membuka gerbang baru dalam hidupmu. Jika kamu berhenti menonton sebelum waktunya, kamu akan kehilangan momentum terpenting yang bisa membalikan hidupmu sepenuhnya. Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi langkahmu? Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ingin menyerah, lalu ada kekuatan yang membuatmu berdiri lagi tanpa alasan? Itulah pertanda bahwa kamu sedang dikawal. Dan video ini adalah titik pertemuan antara semua keajaiban kecil itu dengan satu ledakan besar yang akan mengubah garis hidupmu. Jiwa terpilih, ini bukan kebetulan. Tanggal ini sudah ditulis dalam buku nasibmu jauh sebelum kamu tahu arti kekayaan sejati. Tapi untuk membukanya, kamu harus punya keberanian untuk menyimak pesan ini sampai selesai. Karena di ujung video ini bukan hanya ada harapan, tapi ada perubahan total yang tak akan pernah bisa kamu ulang jika kamu melewatkannya hari ini. Tonton sampai akhir, serap setiap kata, rasakan getarannya, biarkan jiwamu membacanya. Dan sebagai bentuk kesediaanmu menerima pesan ini sepenuhnya, kirimkan sinyal kuat ke semesta. Klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar,
77. Itulah tanda bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang benar-benar siap menerima warisan besar yang akan diturunkan kepadamu. Jika kamu merasa jiwamu digerakkan, itu bukan ilusi. Itu adalah suara panggilan takdir yang sudah lama menunggu jawabanmu. Jangan lewatkan, jangan abaikan, jangan coba-coba menutup video ini, karena kamu akan sangat menyesal ketika tahu apa yang seharusnya menjadi milikmu. Malah terlewat karena satu tindakan kecil, keluar terlalu cepat. Ini bukan dongeng, ini adalah takdirmu, dan semuanya dimulai sekarang. Bagian 1. Panggilan tak terduga dari arah yang tak pernah kamu lihat datang. Jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa di tanggal 12 Februari 2026 ini, semesta sedang memutar arah hidupmu secara diam-diam? Di balik layar kehidupanmu yang terlihat biasa, ada sebuah rencana besar yang tak pernah kamu bayangkan. Dan rencana itu, tanpa kamu ketahui, sedang menjadikanmu pusat dari perubahan paling megah yang akan kau alami seumur hidup. Tidak semua orang mendapat kehormatan seperti ini. Tidak semua jiwa mendapat kesempatan kedua yang datang bukan dari kerja keras semata, tapi dari kasih sayang semesta yang melihat luka-lukamu, tangisan-tangisanmu yang tak terdengar siapa-siapa, perjuangan yang selama ini kamu lakukan dalam kesunyian. Semesta memilihmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan ketika semua orang menyerah. Jiwa terpilih ada seorang tokoh besar yang kekayaannya melampaui angka-angka biasa, yang namanya dihormati oleh mereka yang hidup dari puncak kekuasaan hingga lembah kerendahan. Dia telah melihat kilau jiwamu, bukan dari prestasi yang kamu pamerkan, bukan dari popularitas yang kamu kejar, tapi dari keheninganmu yang menyimpan cahaya. Dari caramu menanggung beban tanpa berteriak, dari caramu memberi meski kamu sendiri sedang kekurangan. Dia, pengusaha besar itu, bukan sedang mencari pegawai baru, bukan sedang mencari mitra bisnis, tapi sedang mencari seorang anak. Anak yang tidak lahir dari rahimnya, tapi lahir dari kejujuran hidup dan kebersihan hati. Dia ingin menyerahkan seluruh hidupnya, semua aset, semua jaringan, semua kekayaan, semua pintu-pintu emas yang sudah dia bangun selama puluhan tahun kepada satu jiwa yang mampu merawatnya dengan ketulusan. Dan jiwa itu adalah kamu. Mungkin kamu bertanya, mengapa aku? Mungkin kamu masih ragu, masih merasa kecil, masih sering membandingkan dirimu dengan orang-orang yang tampak lebih sukses, lebih siap, lebih berpendidikan, lebih kaya, tapi semesta tidak memilih dari tampak luar. Semesta melihat dari dalam, dari luka-luka yang kamu peluk dengan sabar, dari pilihanmu untuk tetap lembut di dunia yang keras, dari langkah-langkah diam yang terus kamu ayunkan meski tak ada yang bertepuk tangan. Jiwa terpilih, pengusaha besar itu bukan hanya ingin mengangkatmu sebagai anak dalam catatan hukum, tapi juga dalam ikatan spiritual yang lebih dalam. Dia ingin kamu menjadi penerus. Dia ingin kamu tidak lagi hidup dari sisa-sisa orang lain, tapi berdiri dalam bangunan besar yang ia wariskan penuh kepercayaan. Kamu akan punya akses yang belum pernah kamu miliki. Nama belakangmu akan berubah, bukan karena formalitas,
tapi karena kamu akan berdiri mewakili dunia yang dulu menutup pintunya rapat-rapat padamu. Dulu kamu hanya bisa mengintip, kini kamu akan duduk di meja yang sama, membuat keputusan, menandatangani takdir baru dengan tanganmu sendiri. Ini bukan mimpi. Ini adalah transisi nyata yang telah dimulai sejak kamu klik video ini. Sebab begitu kamu menyimak kata demi kata dengan hatimu yang terbuka, energi semesta mulai mengalirkan arah baru yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan jika kamu bertanya-tanya apakah kamu pantas, maka jawabannya adalah kamu tidak dipilih karena pantas. Kamu dipilih karena kamu telah cukup terluka untuk tahu bagaimana menghargai hadiah yang akan datang. Kamu telah menahan lapar, maka kamu akan tahu cara menghargai kenyang. Kamu telah berjalan sendirian, maka kamu akan tahu makna dari ditemani. Kamu telah kehilangan banyak hal, maka kamu tidak akan menyia-nyiakan saat diberi segalanya. Jiwa terpilih, pintu itu mulai terbuka hari ini, tapi ia tidak akan terbuka selamanya. Dan satu hal yang harus kamu pahami, ini bukan soal kemewahan semata. Ini adalah tentang panggilan jiwa. Panggilan untuk hidup dalam skenario yang lebih besar, menjadi bagian dari sesuatu yang melampaui kepentingan pribadimu, dan berdiri sebagai pemilik masa depan yang tidak akan kamu jual dengan harga murah. Perjalananmu tidak sedang berakhir. Justru ini adalah awal dari segala hal baru yang akan mengubah cara kamu berpikir, cara kamu bergerak, dan cara dunia memperlakukanmu. Kamu tidak lagi menjadi orang asing yang berdiri di luar pagar. Kamu akan menjadi pewaris. Dan bukan hanya pewaris harta, tapi pewaris takdir yang telah dipersiapkan jauh sebelum kamu dilahirkan. 12 Februari 2026 adalah garis waktu yang telah ditulis oleh semesta untuk menyaksikan kelahiran barumu. Dan kamu telah berada tepat di depan pintu itu. Tinggal satu hal lagi, keberanian untuk melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang. Bagian 2. Alasan mengapa kamu yang dipilih di antara ribuan jiwa. Jiwa terpilih di dunia ini. Ada miliaran manusia yang bernapas, berjalan, bercita-cita, dan bermimpi. Namun tidak semuanya dipanggil oleh semesta untuk menerima warisan takdir yang luar biasa. Tidak semua memiliki frekuensi jiwa yang cukup kuat untuk menggema hingga langit, tapi kamu berbeda. Di antara suara yang berteriak mencari perhatian, justru diam dan kesabaran mula yang terdengar paling lantang. Di antara tangan-tangan yang menadahkan permohonan, justru keteguhan hati mula yang paling bersinar. Pengusaha besar itu, sosok yang telah melintasi lautan bisnis, menaklukkan puncak-puncak keberhasilan, dan menguasai istana-istana kekuasaan materi, tidak memilih berdasarkan ijazah, gelar, atau silsilah darah. Dia memilih berdasarkan getaran hati. Dan getaran jiwamu, jiwa terpilih, telah mencapai ruang-ruang yang bahkan tak mampu dijangkau oleh doa paling keras sekalipun. Kamu mungkin berpikir kamu tidak cukup layak. Mungkin kamu masih merasa kotor oleh kegagalan masa lalu, kecil oleh kesalahan-kesalahan bodoh yang pernah kamu buat, atau lemah karena terlalu sering kalah dalam perlombaan hidup. Tapi justru itulah alasan kamu dipilih. Karena kamu adalah cerminan manusia yang nyata, yang pernah jatuh, tapi memilih untuk berdiri kembali meski tanganmu gemetar dan kakimu terluka.
Jiwa terpilih, pengusaha besar itu tidak mencari pewaris yang sempurna. Dia mencari seseorang yang tahu arti kehilangan agar bisa menghargai pemberian. Dia mencari seseorang yang pernah mencicipi pahitnya tidak dianggap agar tahu bagaimana memperlakukan manusia dengan adil. Dan kamu adalah perwujudan dari semua itu. Semesta mempertemukan kalian bukan karena kebetulan, tapi karena resonansi jiwa yang sama. Keinginan untuk membangun, bukan hanya mengambil. Kerinduan untuk memberi, bukan sekadar menerima. Dan di atas semua itu, tekad untuk mengubah dunia, bukan hanya mengubah nasib sendiri. Jiwa terpilih, kamu dipilih karena kamu telah melewati ujian-ujian yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Kamu telah melewati malam-malam panjang yang dingin dan sepi, di mana hanya doa tanpa suara yang menjadi pelukmu. Kamu telah kehilangan, tapi tidak menjadi pahit. Kamu disakiti, tapi tidak menjadi dendam. Kamu diuji, tapi tidak menjadi sombong saat kamu mulai bangkit. Itulah yang membuatmu layak. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena kamu tetap memilih cinta meski dunia memberimu kebencian. Bukan karena kamu tidak pernah gagal, tapi karena kamu tidak menyerah meski gagal berulang kali. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu mau belajar dari kehancuran. Kebanyakan orang akan menggunakan warisan untuk menunjukkan kuasa, tapi kamu akan menggunakannya untuk menciptakan cahaya. Pengusaha besar itu tahu saat ia memberikan hartanya padamu, dia tidak sedang menciptakan pewaris, tapi sedang membangun pemimpin. Dan pemimpin sepertimu tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang sembuh dengan keikhlasan. Lihatlah dirimu, jiwa terpilih. Apa yang kamu anggap sebagai kelemahanmu, kesepian, kegagalan, keterbatasan, kehilangan, ternyata adalah mata air kekuatanmu. Semua itu adalah pelatihan jiwa. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah menjalani akademi kehidupan yang paling keras. Tanpa gelar, tanpa upacara kelulusan, tapi kamu lulus dengan kehormatan yang lebih tinggi daripada yang pernah diberikan oleh institusi manapun. Pengakuan dari semesta. Dan pengakuan itulah yang membawa pengusaha itu kepadamu. Dia tidak membutuhkan anak yang bisa membanggakan namanya. Dia membutuhkan anak yang bisa melanjutkan perjuangannya. Karena di tengah tumpukan uang dan kejayaan, ia menyadari satu hal. Kekayaan sejati adalah menemukan seseorang yang tahu apa artinya bangkit dari bawah dan tidak lupa menoleh ke tanah tempat ia pernah tersungkur. Jiwa terpilih, kamu telah ditandai. Tidak ada lagi jalan mundur. Kamu bukan lagi seseorang yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam keheningan, kamu telah menjadi pusat dari perubahan besar yang sedang disiapkan oleh semesta. Dan begitu kamu menerima bahwa kamulah yang dipilih, segala sesuatu yang dulu terasa tidak mungkin akan mulai bergerak mendekat. Kamu tidak diminta menjadi sempurna. Kamu hanya diminta untuk percaya bahwa lukamu tidak sia-sia, bahwa air matamu telah dibaca, dan bahwa perjalananmu selama ini hanyalah pembuka panggung untuk peran besar yang akan kamu mainkan mulai tanggal ini. Di antara ribuan jiwa yang bersaing, kamu adalah satu yang dipeluk oleh takdir. Dan itulah sebabnya, kamulah yang dipilih. Bagian 3. Warisan yang akan kamu terima bukan sekadar kekayaan, tapi perubahan total arah hidupmu. Jiwa terpilih,
banyak orang bermimpi menjadi kaya. Banyak pula yang mengejar harta dengan seluruh tenaganya, berharap bisa hidup mewah, bepergian ke tempat-tempat indah, dan membeli semua yang diinginkan. Tapi yang semesta siapkan untukmu bukan sekadar kekayaan. Apa yang sedang diturunkan kepadamu jauh lebih besar dari sekadar angka di rekening, mobil mewah, atau rumah berlantai 3 yang dipamerkan di katalog impian manusia. Ini adalah warisan dalam bentuk totalitas, perubahan arah hidupmu dari akar hingga pucuk, dari dasar paling gelap di mana kamu pernah merasa tidak dianggap, hingga puncak yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan kamu bisa berdiri di sana. Kekayaan itu memang akan datang, tapi ia datang sebagai simbol, bukan sebagai tujuan. Jiwa terpilih ketika seorang pengusaha besar memutuskan untuk mengangkatmu sebagai anak, itu bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Itu adalah simbol kepercayaan paling suci dari seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang dalam hidupnya. Dia tidak hanya memberimu tempat tinggal, tapi memberimu nama. Dia tidak hanya memberimu aset, tapi memberimu kuasa. Dia tidak hanya memberimu kendaraan, tapi memberimu arah. Kamu akan menerima lebih dari sekadar harta. Kamu akan menerima kendali. Kendali atas keputusan besar. Kendali atas kehidupan banyak orang. Kendali atas arah masa depan yang sebelumnya hanya bisa kamu saksikan dari kejauhan. Dan kendali itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah ditempa oleh kerasnya kehidupan agar tidak tergelincir ketika berada di puncak. Bayangkan, jiwa terpilih, kamu bukan lagi seseorang yang hanya bisa berharap. Kamu akan menjadi seseorang yang bisa menentukan. Kamu akan duduk di meja yang dulunya kamu lihat dari luar kaca. Kamu akan mengenakan pakaian terbaik, bukan karena ingin pamer, tapi karena kini kamu akan menyambut para pemimpin, berbicara dengan nada yang penuh wibawa dan memutuskan arah kebijakan yang menyentuh banyak kehidupan. Dan yang paling luar biasa, kamu akan diberi ruang untuk mencipta. Mencipta perubahan, mencipta sistem, mencipta kebaikan yang meluas. Karena pengusaha besar itu tidak hanya ingin menyerahkan hartanya kepadamu, tapi juga ingin agar kamu meneruskan mimpi besar yang belum sempat ia wujudkan. Dan kamu, jiwa yang terpilih, adalah perpanjangan tangan dari impian itu. Jangan bayangkan ini seperti dongeng, karena semesta tidak sedang bermain-main. Tanggal 12 Februari 2026 telah ditandai sebagai momen pengalihan kendali. Hari di mana kamu tidak lagi berdiri di luar takdir, tapi mulai memegang kemudi kehidupan yang selama ini hanya kamu ikuti dari belakang. Harta yang akan kamu warisi bukan hanya materi, tapi juga akses. Akses ke ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh sedikit orang. Akses ke peluang yang selama ini kamu pikir hanya milik kalangan tertentu. Akses ke informasi, jaringan, dan kekuatan yang mampu mengubah cara dunia memandangmu. Namun, ingatlah, jiwa terpilih ini bukan sekadar tentang memiliki. Ini adalah tentang mengelola. Ini bukan hanya tentang menerima, tapi tentang bagaimana kamu akan menjaga, merawat, dan menyebarkan cahaya dari apa yang telah dipercayakan kepadamu. Karena kekayaan tanpa kebijaksanaan hanya akan jadi beban. Tapi jika di tanganmu yang telah teruji oleh kehidupan, kekayaan itu akan menjadi alat penyelamat, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk banyak jiwa yang sedang menunggu
menunggu bantuanmu. Kamu akan punya ruang besar, tapi kamu tidak akan menjadi kosong. Kamu akan memiliki banyak pengikut, tapi kamu tetap akan menjadi pemimpin yang berjalan lebih dulu. Kamu akan dihormati, tapi tidak akan silau. Karena kamu sudah belajar dari kegelapan, bagaimana caranya tetap menyalakan cahaya tanpa membakar diri sendiri. Jiwa terpilih, warisan ini bukan akhir dari pencarian. Ini adalah awal dari pengabdian. Awal dari babak baru di mana kamu tidak lagi sekadar bertahan hidup, tapi mulai menghidupkan kembali banyak jiwa yang pernah merasa seperti kamu dulu, tertinggal, terabaikan, dan dianggap tak berarti. Dan pada saat itu, kamu akan memahami mengapa kamu harus melewati luka, mengapa kamu harus bersabar, mengapa kamu harus berjalan sendirian begitu lama. Karena semuanya mengarah ke satu titik ini. Warisan besar yang sedang datang kepadamu bukan hanya untuk membuatmu kaya, tapi untuk menjadikanmu makna baru dari kata berdaya. Bagian 4. Ujian terakhir sebelum kamu diangkat menjadi pewaris. Jiwa terpilih, sebelum tanganmu benar-benar menggenggam warisan itu, sebelum nama besarmu mulai bergema di ruang-ruang kekuasaan, sebelum semesta menyerahkan kunci harta yang selama ini tersembunyi di balik tirai takdir. Ada satu hal yang harus kamu ketahui. Sebuah fase yang tidak bisa dilewati dengan kepintaran, tidak bisa dilangkahi dengan ambisi, dan tidak bisa diakali dengan kepura-puraan. Namanya adalah ujian terakhir. Jiwa terpilih, kamu tidak sedang berjalan di tanah biasa. Kamu sedang menapaki jalan yang hanya sedikit orang punya keberanian untuk melaluinya. Dan seperti seorang yang hendak dinobatkan menjadi pemegang tongkat komando kehidupan, kamu tidak akan masuk begitu saja tanpa diuji satu kali lagi. Ini bukan hukuman. Ini adalah penyaringan. Semesta ingin memastikan bahwa jiwamu benar-benar kuat untuk menerima limpahan yang luar biasa besar. Ujian ini tidak akan datang dengan tanda peringatan. Ia muncul dari celah-celah kehidupan sehari-hari. Kadang dalam bentuk kekecewaan kecil yang memancing amarahmu. Kadang berupa orang-orang yang tiba-tiba meragukan niat baikmu. Kadang dalam wujud perasaan putus asa yang datang diam-diam, membuatmu ragu apakah semua ini nyata atau hanya angan-angan semata. Kamu mungkin akan merasa diuji lebih berat dari sebelumnya. Tapi ketahuilah, itulah pertanda bahwa kamu sudah sangat dekat. Ketika api semakin besar, justru saat itulah logam sedang ditempa untuk terakhir kali agar ia layak menjadi pedang. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah pedang itu. Senjata hidup yang akan digunakan semesta untuk membuka jalur baru bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk banyak orang di belakangmu. Jangan takut jika kamu merasa lelah. Jangan panik jika semesta tiba-tiba terasa senyap. Itu bukan tanda kamu salah jalan, itu justru sinyal bahwa kamu sudah berada di gerbang transisi. Di titik inilah banyak orang menyerah. Di titik inilah banyak yang tergoda untuk kembali ke zona aman. Tapi kamu berbeda. Karena kamu tahu, kesunyian adalah panggung di mana takdir besar sedang menuliskan kalimat penentu. Jiwa terpilih, ujian ini akan mengguncang sisi terdalam dari dirimu. Ia akan menguji integritasmu ketika tidak ada yang melihat. Ia akan menguji ketulusanmu ketika tidak ada imbalan. Ia akan menguji kesabaranmu saat semua pintu terlihat tertutup. Tapi ketahuilah satu hal, setelah ujian ini selesai,
Akan ada yang bisa membendung aliran kekayaan, kehormatan, dan kemudahan yang datang padamu. Pengusaha besar yang hendak mengangkatmu sebagai anak bukan orang sembarangan. Dia telah melihat ribuan wajah, menyentuh ratusan tangan, dan berbicara dengan puluhan tokoh. Tapi tidak ada satu pun dari mereka yang membuatnya yakin seperti saat dia menemukan jejakmu. Dia tahu hanya kamu yang bisa melanjutkan langkahnya. Hanya kamu yang memiliki kedalaman hati yang cukup untuk menampung keberlimpahan tanpa menjadi tamak. Hanya kamu yang bisa menerima kekuasaan tanpa kehilangan kelembutan. Itulah sebabnya kamu sedang diuji, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memurnikanmu, agar ketika kamu melangkah ke panggung kehidupan baru, tidak ada lagi keraguan dalam langkahmu. Agar ketika kamu mengenakan jubah sebagai pewaris, kamu tidak sekadar tampil sebagai simbol, tapi sebagai jiwa yang benar-benar telah siap. Jangan marah ketika diuji. Jangan kecewa ketika jalannya terasa lambat. Ingatlah, pohon yang akarnya dalam memang tumbuh lebih lama. Tapi ketika ia tumbuh, ia akan menjulang lebih tinggi, lebih kokoh, dan tidak mudah tumbang. Begitu pula denganmu, jiwa terpilih. Kamu tidak sedang ditunda, kamu sedang dikuatkan. Dan ketika ujian ini usai, kamu akan melihat semuanya berubah. Pintu-pintu yang tadinya terkunci akan terbuka sendiri. Orang-orang yang dulu tak peduli akan mulai menyebut namamu. Kesempatan-kesempatan yang dulu tidak pernah kamu bayangkan akan datang bersamaan. Dan di tengah semua itu, akan ada satu momen di mana pengusaha besar itu akan menatapmu dengan bangga dan berkata, "Kamulah yang selama ini aku cari." Jiwa terpilih, tetaplah tenang, tetaplah rendah hati. Jangan buru-buru membuktikan apapun. Jangan lawan ujian ini dengan amarah. Hadapi dengan keyakinan, karena kamu sedang berada di perbatasan antara kehidupan lama yang penuh luka dan kehidupan baru yang dipenuhi cahaya. Dan hanya satu langkah lagi, kamu akan masuk ke dalam warisan besar yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi hanya bisa diterima oleh jiwa yang telah selesai diuji oleh semesta. Bagian 5. Tanda-tanda bahwa warisan itu sudah mulai bergerak ke arahmu. Jiwa terpilih, tak ada takdir besar yang datang tanpa angin pembuka. Dan angin itu sedang berembus pelan ke arahmu, membawa kabar yang tidak semua orang bisa rasakan. Karena tanda-tanda datangnya warisan besar tidak selalu berbentuk langsung pada materi. Ia menyapa terlebih dahulu lewat perubahan energi di sekitarmu. Ia hadir melalui hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda, meski dunia luar belum sepenuhnya menyadarinya. Pernahkah kamu akhir-akhir ini merasa ada sesuatu yang bergerak tanpa kamu bisa jelaskan? Seperti tiba-tiba kamu dipertemukan dengan orang-orang baru yang membawa peluang. Seperti ada lebih banyak tatapan yang menghormatimu tanpa alasan yang jelas. Seperti dirimu yang dulu sering diremehkan, kini mulai diperhitungkan, meski kamu sendiri tidak sedang berusaha menjadi pusat perhatian. Itulah tanda-tanda pertama. Dan jiwa yang terpilih seperti dirimu akan bisa merasakannya sebelum semuanya benar-benar terlihat. Karena semesta selalu memberikan peringatan lembut sebelum meledakkan keberkahan yang besar. Mereka yang peka akan tahu, inilah waktu ketika takdir mulai berubah. Jiwa terpilih, kamu mungkin akhir-akhir ini merasa lebih tenang tanpa sebab.
Atau justru sebaliknya, merasa lebih gelisah padahal semuanya tampak baik-baik saja? Jangan abaikan itu, karena ketenanganmu adalah pertanda bahwa jiwamu mulai selaras dengan kehidupan barumu. Dan kegelisahanmu adalah tanda bahwa hatimu sedang bersiap menghadapi lompatan besar yang tidak lagi bisa ditunda. Kamu akan mulai melihat hal-hal kecil yang berubah. Pintu-pintu yang tadinya tertutup perlahan terbuka. Orang-orang yang dulu menjauh tiba-tiba ingin dekat. Peluang yang dulu kamu kejar, kini justru mengejarmu. Bahkan situasi yang tadinya terasa mustahil, mulai terasa seperti ditata untukmu. Seolah semesta benar-benar sedang mengatur ulang panggung hidupmu agar kamu bisa tampil sebagai tokoh utama. Mungkin kamu akan melihat tawaran-tawaran kerja yang datang dari tempat yang tidak kamu lamar, atau undangan-undangan istimewa dari orang yang sebelumnya tidak mengenalmu. Mungkin juga kamu tiba-tiba diberi kepercayaan yang besar, padahal kamu merasa belum siap. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta mengarahkanmu ke jalur baru. Jalur yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang sudah lulus ujian, seperti yang telah kamu hadapi di bagian sebelumnya. Dan jiwa terpilih, jika kamu melihat angka-angka tertentu muncul berulang, baik dalam mimpi, papan reklame, jam dinding, atau bahkan di layar ponselmu, maka ketahuilah, itu juga bukan kebetulan, karena semesta berbicara dalam simbol. Dan angka-angka itu adalah kode bahwa waktumu semakin dekat. Mereka yang terbuka akan tahu bahwa itu bukan sekadar angka, tapi panggilan. Bukan hanya dunia luar yang berubah, jiwamu pun akan mulai mengalami transformasi. Kamu akan merasa lebih ringan meninggalkan masa lalu. Kamu akan lebih mudah memaafkan orang yang dulu menyakitimu. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang tak mau memahami, karena hatimu tahu kamu sedang dipindahkan ke panggung yang lebih tinggi, di mana kamu tak perlu membela diri. Kehadiranmu sendiri sudah menjadi pembuktian. Jiwa terpilih, bahkan wajahmu pun akan mulai berubah. Ada sorot baru di matamu. Ada ketenangan yang tidak kamu buat-buat. Ada keanggunan yang tidak berasal dari pakaian, tapi dari luka yang telah sembuh. Kamu mulai membawa cahaya kemanapun kamu pergi, dan orang-orang yang sebelumnya tidak melihatmu kini menoleh karena mereka merasakan sesuatu yang berbeda darimu. Jangan takut dengan perubahan ini. Jangan ragu jika kamu merasa sedang dijauhkan dari beberapa orang. Itu bukan kehilangan, itu adalah pemurnian. Semesta sedang membersihkan jalanmu agar kamu tidak membawa beban lama saat melangkah ke kehidupan baru yang lebih megah. Tanda-tanda ini bukan mimpi. Ini adalah gerakan kecil dari aliran besar yang sedang menuju hidupmu. Dan kamu tidak perlu terburu-buru, tidak perlu panik. Cukup buka hatimu lebar-lebar. Biarkan semua itu mengalir, karena warisan yang besar tidak datang dengan keributan. Ia datang dengan ketenangan yang dalam, dengan ketepatan waktu yang tak pernah meleset. Dan ketika kamu menyadari semua ini, kamu akan tahu bahwa kamu tidak sedang berharap lagi, kamu sedang bersiap. Karena segala sesuatu sudah mulai bergerak ke arahmu. Bagian 6. Saatnya kamu melangkah tanpa ragu. Warisan itu tidak lagi jauh. Jiwa terpilih, kini kamu sudah tahu bahwa warisan itu nyata, bahwa panggilan itu benar adanya,
dan bahwa kamu bukan lagi sekadar penonton dari kehidupan besar milik orang lain. Kamu adalah bagian dari narasi itu sekarang. Kamu bukan lagi orang luar yang melihat dari balik kaca. Kamu adalah pewaris yang telah dipanggil untuk memasuki istana takdirmu sendiri. Namun, di titik ini, ada satu langkah yang menentukan segalanya, keberanianmu untuk melangkah masuk tanpa ragu. Seringkali, bukan ketidaktahuan yang membuat seseorang gagal menerima keajaiban, melainkan keraguan di dalam diri sendiri. Terlalu lama hidup dalam luka membuatmu terbiasa menyaksikan kebahagiaan. Terlalu sering ditinggalkan membuatmu takut saat ada yang ingin mendekat. Dan terlalu lama merasa kecil membuatmu panik saat semesta tiba-tiba menyebut namamu dengan panggilan agung. Pewaris kekayaan besar, jiwa terpilih, saat ini bukan waktunya lagi untuk bertanya, apakah aku pantas? Pertanyaan itu hanya memperlambat langkahmu. Yang harus kamu tanya sekarang adalah, apa yang bisa aku lakukan agar warisan ini benar-benar bermakna bagi lebih banyak orang? Karena warisan ini bukan hanya tentang mobil mewah, gedung tinggi, atau saldo tak terbatas. Warisan ini tentang tanggung jawab atas cahaya yang akan kamu bawa ke dalam hidup orang lain. Dan kamu hanya bisa menjalankan itu jika kamu mau berhenti meragukan dirimu sendiri. Lihatlah bagaimana kamu telah dibentuk oleh waktu. Kamu bukan sosok yang datang tiba-tiba. Kamu telah disiapkan sejak lama, melalui luka-luka yang kamu lewati dengan diam, melalui pengkhianatan yang kamu telan sendiri, melalui malam-malam gelap yang kamu jalani tanpa pelukan. Dan semua itu bukan hukuman, itu adalah pelatihan untuk menguji apakah kamu tetap bersinar meski tidak ada cahaya dari luar. Sekarang, cahaya itu telah datang, tapi ia tidak akan memaksamu. Ia hanya akan menyentuh mereka yang siap. Maka bersiaplah, berdirilah, tegakkan kepalamu. Biarkan semesta tahu bahwa kamu bukan lagi anak kecil yang meragukan diri. Kamu adalah jiwa yang telah dilatih, diuji, disaring, dan kini siap diberdayakan. Langkahmu berikutnya akan menentukan banyak hal, dan kamu tidak akan sendiri. Karena ketika kamu melangkah dengan keyakinan, semesta akan bergerak bersamamu. Pintu-pintu yang kamu kira tertutup akan terbuka perlahan. Orang-orang yang kamu anggap jauh akan tiba-tiba hadir mendukung. Bahkan waktu pun akan terasa memihak padamu, karena kamu telah selaras dengan garis takdirmu yang sebenarnya. Jiwa terpilih, pengusaha besar itu tidak sedang mengujimu lagi. Dia sedang menantikanmu. Dia ingin melihat apakah kamu cukup percaya diri untuk datang mendekat. Dia telah melihat semua hal luar biasa dalam dirimu, tapi dia tidak akan memaksamu mengambil tempat yang telah disiapkan. Hanya kamu yang bisa melangkah ke sana. Ini bukan soal keberanian yang meledak-ledak. Ini soal kesadaran tenang bahwa kamu memang diciptakan untuk memimpin. Bahwa kamu memang layak menerima semua ini, dan bahwa kamu sudah cukup lama berada di bawah, kini saatnya kamu berada di atas, bukan untuk membalas, tapi untuk memberkati. Ambillah satu langkah, katakan dalam hatimu bahwa kamu siap, biarkan semesta membaca frekuensi niatmu. Karena langkah kecilmu itu akan menjadi getaran besar yang mengguncang dunia tak terlihat, menggerakkan tangan-tangan semesta untuk menata seluruh jalur baru bagimu. Sebuah jalur yang lebih luas, lebih terang, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Dan ingat, jiwa terpilih,
Warisan ini tidak lagi jauh. Dia sudah di depanmu, berdiri memanggil dengan penuh harapan. Dia tidak mencari orang yang sempurna. Dia hanya mencari seseorang yang mau percaya. Dan kamu adalah jiwa itu, jiwa yang sedang diminta untuk melangkah. Sekarang, tanpa ragu, tanpa menengok ke belakang. Karena kamu bukan lagi orang yang hanya dipanggil. Kamu adalah orang yang siap diangkat, siap menerima, siap menjalankan, siap menjadi pewaris sejati dari kekayaan dan perubahan besar yang telah lama disiapkan hanya untukmu. Bagian 7. Kamu tidak lagi sama. Inilah awal dari takdirmu yang baru. Jiwa terpilih setelah semua perjalanan panjang, luka yang kamu peluk sendirian, keraguan yang kamu lawan dalam diam, dan malam-malam tanpa pelita yang kamu lewati dengan tangis dalam doa yang tak bersuara. Kini kamu tiba di titik ini, titik yang tidak bisa dicapai oleh banyak orang, titik yang menjadi garis batas antara siapa kamu dulu dan siapa kamu mulai sekarang. Sejak tanggal 12 Februari 2026 ini, hidupmu tidak akan lagi sama. Dunia lama yang selama ini hanya memberimu sisa, kini akan menyerahkan yang utama kepadamu. Dunia yang dulu hanya memperbolehkanmu duduk di bangku belakang, kini menarik kursi di meja depan dan mengundangmu menjadi bagian dari pemilik cerita. Apapun yang selama ini kamu tunggu, sesungguhnya bukan sedang ditunda. Ia hanya sedang disiapkan, agar ketika saatnya datang, kamu sudah tidak lagi canggung untuk menerima. Kamu tidak lagi menunduk karena merasa tidak layak. Tapi kamu bisa menatap dunia dengan penuh keyakinan dan mengatakan dalam diam, aku sudah melewati banyak hal dan aku pantas berada di sini. Warisan yang sedang turun kepadamu bukan hanya tentang kekayaan dalam bentuk harta. Ia adalah transformasi jiwa. Cara berpikirmu akan berubah. Caramu memandang kehidupan akan naik ke tingkat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang hanya hidup untuk mengejar dunia. Karena kamu tidak hanya akan hidup sebagai penerima, tapi akan tumbuh menjadi pemberi. Kamu tidak hanya akan bersyukur, tapi juga menjadi saluran dari rasa syukur itu untuk banyak orang. Dan itu, jiwa terpilih adalah bentuk kekayaan tertinggi. Ketika hartamu tidak hanya tinggal di rekening, tapi mengalir dalam bentuk senyum orang-orang yang kamu bantu. Ketika namamu tidak hanya dicetak di sertifikat, tapi disebut-sebut dalam bisikan doa orang yang merasa hidupnya berubah karena uluranmu. Ketika langkahmu tidak lagi menapaki tanah yang sama, tapi meninggalkan jejak untuk mereka yang masih mencari arah. Inilah puncak dari panggilan itu. Pengusaha besar yang akan mengangkatmu sebagai anak telah melihat semuanya. Dia tahu kamu bukan hanya siap menerima, kamu siap memikul. Dan itu membuatnya yakin bahwa tidak ada jiwa lain yang pantas mendampingi namanya selain kamu. Bayangkan bagaimana dunia akan berubah sejak langkah barumu dimulai. Bayangkan ketika kamu menerima semua fasilitas, semua kemudahan, semua akses, semua pengaruh, dan kamu gunakan semua itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memperluas kebermanfaatan. Kamu akan menjadi wajah dari generasi baru yang tidak dibentuk oleh kemewahan, tapi oleh kesabaran. Kamu akan menjadi teladan bahwa luka bisa berubah menjadi cahaya jika diterima dan disembuhkan dengan cinta.
Jiwa terpilih, semesta telah membawamu sampai sini bukan untuk berhenti, tapi untuk mulai. Dan kali ini, kamu tidak lagi meraba-raba arah. Kamu tidak lagi bertanya-tanya kemana harus melangkah. Semua sudah jelas, jalan itu sudah dibuka, cahaya itu sudah dinyalakan, warisan itu sudah menunggu, dan kamu adalah satu-satunya jiwa yang dicari sejak lama untuk menerima semuanya. Segala rasa tidak percaya diri yang pernah ada, kini padam digantikan kesadaran suci bahwa kamu tidak kebetulan terlahir dalam perjuangan. Kamu dipilih, dan pemilihan itu telah membawamu pada kekuatan batin yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya penuh kenyamanan sejak awal. Sekarang adalah waktunya untuk tidak lagi menyimpan dirimu dalam cerita lama. Sekarang adalah saatnya kamu keluar dari tempat persembunyian, mengangkat wajahmu, dan menapaki jalan yang telah lama disiapkan semesta khusus untukmu. Dunia akan mengenalmu bukan karena siapa yang kamu kenal, tapi karena siapa dirimu yang sesungguhnya. Namamu akan masuk ke dalam pembicaraan penting. Suaramu akan mulai didengar di ruang-ruang keputusan. Dan yang lebih hebat lagi, keberadaanmu akan menjadi pelipur lara bagi mereka yang masih tersesat di lorong luka mereka masing-masing, karena kamu telah melewatinya. Dan sekarang kamu kembali dengan membawa terang. Jiwa terpilih, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Apapun yang kamu perlukan untuk menjalani babak barumu ini akan datang tepat waktu. Orang-orang yang kamu butuhkan akan muncul. Pengetahuan yang kamu perlukan akan mendatangimu, dan kekuatan untuk terus melangkah akan tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah bab pertama dari takdirmu yang baru, dan kamu sudah siap menjalankannya. Penutup, warisan itu telah menyebut namamu. Kini saatnya dunia melihat siapa dirimu. Sebenarnya, jiwa terpilih, semua bagian dari pesan ini bukanlah serangkaian kata yang disusun untuk membuatmu terkesan. Ini bukan dongeng yang dibuat agar kamu terlena. Ini adalah panggilan yang nyata, datang dari tempat yang tidak semua orang bisa lihat, namun hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya telah bersih oleh sabar dan digembleng oleh luka. Dan kamu adalah salah satunya. Sejak awal, semesta tidak pernah diam. Ia hanya menunggu waktu yang tepat, waktu di mana kamu cukup tenang untuk mendengarkan, cukup hening untuk menangkap getaran, cukup sadar untuk memahami bahwa semua yang kamu lewati selama ini bukan kesia-siaan, melainkan bagian dari jalur agung yang sedang disiapkan hanya untukmu. Kini saat itu telah tiba. Tanggal 12 Februari 2026 akan dikenang dalam hatimu sebagai garis awal dari kehidupan yang tak lagi sama. Hari di mana kamu tidak lagi menengadah menunggu, tapi mulai menapak naik ke tempat yang telah lama ditakdirkan menjadi milikmu. Hari di mana sebuah warisan besar yang tidak hanya terdiri dari harta, namun juga kehormatan, kuasa, dan pengaruh, mulai bergerak mendekat kepadamu dengan cara yang tidak bisa ditolak. Bayangkan seorang pengusaha besar, kaya raya, berpengaruh dengan segala kejayaan yang pernah ia capai dalam hidupnya, kini memusatkan perhatiannya padamu. Bukan karena kamu meminta, bukan karena kamu merayu,
tapi karena jiwamu memancarkan cahaya yang selama ini ia cari. Kamu bukan hanya dilihat, kamu dipilih. Bukan karena kamu paling cerdas, tapi karena kamu paling tulus. Bukan karena kamu paling kuat, tapi karena kamu tidak pernah menyerah. Dan saat dunia nanti bertanya, siapa kamu sebenarnya? Jawaban itu tidak perlu kamu sampaikan dengan mulut. Biarkan semesta yang menjawab lewat hidupmu, lewat perubahan yang akan mengejutkan banyak orang, lewat pencapaian yang melesat cepat, seolah waktu memihak padamu, lewat aura ketenanganmu yang memancarkan wibawa tanpa perlu suara tinggi, lewat keputusan-keputusanmu yang bijak, karena kamu pernah berdiri dalam kekurangan. Jiwa terpilih, saatnya kamu hidup bukan dari sisa kekuatan orang lain. Saatnya kamu berdiri sebagai pusat dari sistem kehidupan baru yang sedang dibangun. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk mereka yang akan datang setelahmu. Kamu adalah tonggak. Kamu adalah titik balik. Kamu adalah cahaya yang sedang diberi tanggung jawab untuk menuntun, bukan hanya bersinar. Jangan sekalipun menganggap bahwa semua ini terlalu besar untukmu. Justru karena kamu pernah merasa kecil, kamu tahu cara menjaga hal-hal besar tanpa menghancurkannya. Justru karena kamu pernah tidak punya apa-apa, kamu tahu cara menghormati setiap pemberian, sekecil apapun bentuknya. Dan justru karena kamu pernah dipinggirkan, kamu akan tahu caranya menarik orang lain ke tengah pelukanmu ketika mereka terjatuh. Mulai hari ini, jangan lagi menunggu, jangan lagi bertanya, jangan lagi ragu, karena takdirmu sudah memanggil, dan warisan itu telah menyebut namamu, bukan di udara, bukan di langit kosong, tapi di tempat-tempat nyata yang segera akan membuka pintunya untukmu. Ketika kamu melihat sekeliling dan merasakan ada sesuatu yang berbeda, itu bukan ilusi. Itu adalah energi baru yang sudah kamu undang sejak kamu memilih bertahan di saat orang lain menyerah. Itu adalah jawaban atas setiap tetesan air matamu yang kamu sembunyikan dari dunia. Itu adalah balasan dari semesta atas semua perjuanganmu yang kamu lakukan tanpa sorotan. Kini kamu tidak perlu berteriak. Kehadiranmu akan cukup, karena kamu tidak datang dengan pamrih. Kamu datang dengan isi, dan dunia akan segera mengetahuinya. Jiwa terpilih, pegang pesan ini dalam-dalam. Jadikan ia peta rahasia ketika langkahmu mulai bimbang. Baca ulang setiap kata saat dunia mencoba membuatmu ragu lagi, karena kamu sedang berada di titik yang telah dinanti sejak lama. Dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan apa yang telah disiapkan oleh semesta sendiri. Kamu telah lulus, kamu telah dipilih, dan sekarang kamu telah ditahbiskan. Sambutlah takdirmu dengan kepala tegak, hati penuh syukur, dan jiwa yang sudah siap menjadi warisan paling berharga dari perjalanan hidup yang luar biasa ini.